Assalamualaikum. Berkat intermittent fasting, jadi jarang sakit. Kemarin ada yang sharing kayak gitu tuh. Terima kasih ya sharingnya. Saya juga mengalami hal yang sama. Dan saya pikir yang sudah konsisten praktekin intermittent fasting, banyak juga yang ngalamin hal yang seperti itu. Alhamdulillah ini kita syukuri. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau kita paham apa yang terjadi, mestinya jurus-jurus sehatnya akan bisa dioptimalkan lebih lanjut kan ya. Yolah kita obrolin. Beberapa ini mestinya secara intuitif sudah bisa dinalar sendiri nih oleh para penonton. Kaitannya dengan isi perut kita, bakteri di perut kita, saluran cerna kayak gitu. Tapi ada hal lain, unsur sugestinya, kelancaran saluran getah bening atau sistem limfatik, dan kaitannya dengan mitokondria sel-sel yang mungkin kebanyakan penonton awam nggak mikir sampai ke sana, kita akan obrolin juga. Biasanya ya, sadar atau tanpa sadar, asupan zat-zat atau chemical yang aneh-aneh itu berkurang, entah berupa obat-obatan warung dan lain sebagainya, saat kita fasting. Dan kalau itu terjadi, memang kita akan jadi makin sehat. Dan semakin kita sehat, semakin kita nggak butuh lagi obat-obatan chemical. Yang langsung kena dampak tuh ya, biasanya dinding saluran cerna dan gut microbiome di perut kita. Nah, padahal dinding saluran cerna itu benteng andalan untuk menepis kuman bakteri, virus kayak gitu. Demikian juga gut microbiome itu merupakan penjurunya kesehatan holistik. Pelajaran simbiosis mutualisme ini udah ada sejak SD kan ya. Yaitu mempunyai pengaruh ke otak dan lain sebagainya. Dia ikut menentukan juga metabolisme kita keseluruhan. Dia ikut juga mengajak ke arah normalisasi, ke arah yang sehat. Kalau kita fasting, konstelasi gut microbiome ini berganti. Sama aja kayak pekarangan atau kebun di belakang rumah nenek kita. Kalau iklimnya sering hujan melulu sepanjang tahun, dengan yang di daerah kering kayak di Nusa Tenggara sana, itu kan vegetasinya akan beda ya. Ibarat pohon. Saluran cerna dan gut microbiome itu bagian akar dan tanahnya. Makanan kita itu hara dan pupuknya. Kalau ini keriset menuju optimal, keseluruhan pohon emang akan cenderung jadi baik. Gitu kan ya. Faktor autofagi juga menentukan. Non, menurut beberapa ahli, kalau autofagi itu tambah kenceng, yang pertama digas itu di saluran cerna kita. Gigi gut dan lain sebagainya jadi cepat teratasi. Terus kalau autofagi kita kenceng, ujungnya ya memang benteng kita terhadap kuman, bakteri, virus, dan lain sebagainya akan makin kokoh. Hal lain yang penting, dan yang lebih sulit dinalar, itu kesehatan atau kenormalan fungsi mitokondria sel-sel di tubuh kita. Jadi ya, tubuh kita itu kan terjun dari miliaran sel. Nah, sepanjang waktu, untuk senantiasa hidup dan bertumbuh kembang, sel-sel itu perlu energi, dan energi universal untuk sel itu namanya ATP dihasilkan oleh organel-organel kecil di dalam sel yang disebut mitokondria. Makin mitokondria ini prima, sel-sel akan semakin energetik, kuat, dan sehat. Dan demikian pula sebaliknya. Semakin hidup kita alami, semakin primalah mitokondria kita itu, dan intermittent fasting itu cenderungnya memang menggiring ke arah yang lebih alami, menurunkan asupan zat-zat racun yang ujungnya itu akan meningkatkan kebugaran, kualitas, dan kuantitas mitokondria kita. Pendek kata, semakin mitokondria kita bagus, tubuh kita akan semakin solid, kuat, dan semakin kuat, tentunya akan makin mampu menepis segala penyakit, makin mampu untuk ngegas proses-proses healing. Di sini, kita mesti waspadai asupan obat suplemen. Intermittent fasting yang bagus, manfaatnya itu bisa kesapu. Kalau kita sambil fasting, tetap aja kenceng asupan zat-zat atau chemical yang enggak kondusif. Entah itu berupa obat warung, atau junk food, processed food, atau apa gitu. Hal lain lagi yang melemahkan itu pola keseharian. Kalau sering begadangan, sering galau, stres, pola hidup tidak nyeklik dengan semesta, itu juga masalah. Malam jadi siang, siang jadi malam, atau gimana itu, serba kebalik-balik, itu juga bisa mementahkan manfaat fasting. Walaupun ini jarang sih kejadian. Biasanya tuh ya, yang tipikal begitu udah tekun fasting, secara keseluruhan dalam keseharian akan tersugesti juga untuk berpola hidup lebih baik. Sama aja kayak orang yang suka berbuat baik sama kedua orang tua. Lama-lama seringnya tersugesti kan ya. Ah, masa baiknya cuma sama orang tua doang? Nanggung amat. Ujungnya bisa baiknya sama semua orang atau terhadap semesta alam. Gitulah ibaratnya. Nggak semua kayak gitu, tapi banyak yang jadi seperti itu. Udah nanggung menekuni intermittent fasting, kalau diajak praktekin jurus baik yang lain, kenapa enggak? Junk food mesti dihindari, tidur mesti terjaga, ya udah aja semua dijaga. Nah, karena intermittent fasting itu memunculkan sugesti baik seperti itu, dia akan ngencengin guliran bola salju, bukan bola-bola ubi. Ujungnya, jurus-jurus sehatnya itu jadi lebih
diperkaya dan butuh dari itu wajar lah ya. Kesehatan secara umum jadi lebih prima dan jadinya lebih jarang sakit, lebih jarang minum obat. Teruslah muter. Karena jarang minum obat, tubuh jadi makin prima, batin juga semakin positif biasanya. Yang ujungnya, ini meningkatkan tidak saja daya tahan secara fisik, tapi juga kekuatan mental jadi lebih mantap. Tapi sekali lagi, itu enggak semua orang. Satu faktor lagi, yang dibikin bagus oleh fasting, dan lebih jauh membuat bagus lagi daya tahan kita, itu arus mudik dan arus balik. Arus mudik itu saluran darah kita, arus balik itu saluran limfatik kita. Lymph flow gitu kalau kata para influencer Amerika, atau saluran getah bening gitu kata lainnya. Saluran darah kalau makin lancar itu kemana-mana kan ya kegunaannya. Potensi serangan jantung stroke juga menurun, otak juga jadi lebih ternutrisi dan cenderung jadi lebih bening. Perut kita tadi itu juga kena dampak positif, organ-organ juga kena dampak positif. Metabolisme keseluruhan juga akan lebih baik, walaupun bisa aja saat dicek up gitu marka-marka raport merahnya itu tetap ada. Nasib orang kan beda-beda. Hipertensi juga bisa masih ada kalau fastingnya sekedar intermittent fasting yang kasual. Tapi mendingan lah ya, bisa kebayang kalau nggak punya kebiasaan intermittent fasting. Tentu kondisinya akan lebih jelek lagi, raport merahnya bisa jadi merah parah. Saluran limfatik atau getah bening itu jarang dibahas sama para influencer kesehatan. Banyak juga yang belum tahu, tapi ya ini pokok banget dalam proses healing. Makrofagi atau makroautofagi itu banyak terjadi di simbol-simbol limfatik atau lymph nodes kita. Jadi, semakin lancar saluran getah bening kita, semakin bagus tuh biasanya bakat autofaginya. Padahal, semakin autofagi bagus, proses healing rejuvenation itu semakin dapatnya dan semakin mantap. Autofagi udah sering kita obrolin, yaitu ada yang kecil-kecilan, mikrofagi gitu namanya, atau mikroautofagi yang adanya di dalam sel-sel. Dan ada lagi yang gede-gedean, makrofagi atau makroautofagi. Yang makro di mana coba terjadinya? Bukan di saluran darah loh. Kalau saluran darah itu kan kayak banjir bandang kayak gitu. Autofagi liar di ruang-ruang kosong di antara sel itu juga ya bisa sih. Tapi sel-sel kita itu apapun jenisnya nggak ada yang bergerak-gerak curut-curut ganas lincah kayak Pac-Man kayak gitu kan ya. Bisa ada di saluran cerna. Tapi tentunya itu yang kaitannya sekitar perut aja. Nah, untuk yang lain-lainnya, dia mengandalkan peluruhan pengurusan yang adanya di saluran dan simbol-simbol limfatik kita. Beneran, kalau jalur limfatik ini keganggu, autofagi kita juga bakalan kurang optimal, dan semakin jalur ini bagus, autofagi kita pun akan semakin jos gandos. Penghancuran virus bakteri oleh sel-sel imun itu juga bakalan kehambat dan nurun efektivitasnya kalau sistem limfatiknya rada macet. Karena banyak pembasmian virus bakteri itu juga terjadi di simbol-simbol limfatik atau lymph node tadi itu. Buat para suhu, mohon koreksi lah ya kalau ada salah. Hal penting lagi yang kita dapatkan dari intermittent fasting, yang mengistirahatkan tubuh kita dari memproses asupan eksternal, itu dia jadi punya waktu untuk menormalisasi sistem hormonal. Nah, padahal seringkali kita itu jadi kurang sehat atau kepelintir kesehatannya kalau sistem hormonal tidak optimal. Begitu terjadi normalisasi sistem hormonal, teruslah terjadi efek domino, dan ujungnya di permukaan kita bisa amat jarang sakit. Itu antara lainnya. Manfaat tersembunyi lanjutannya dari itu sebenarnya ya, selama kita sehat kuat, itu virus bakteri tetap gentayangan kan ya. Biarpun kitanya rajin fasting atau enggak ya, sekeliling kita itu kan nggak jadi steril ya, bener nggak? Tetap aja virus bakteri itu banyak masuk ke tubuh kita, tapi dia itu bisa jadi sarana belajar untuk sistem imun. Sekali udah kena, lain waktu dia bisa lebih tahan. Cuman, kalau virus bakteri masuk selagi tubuh kita ringkih, sistem imun belajarnya sambil kitanya kesakitan. Sedangkan, kalau virus bakteri itu masuk selagi tubuh kita solid, kita itu bisa sehat-sehat aja. Nggak sakit, nggak apa. Nah, bisa jadi, pembelajaran dalam keadaan yang prima begini, itu akan lebih efektif juga. Ujungnya, ini lebih memperkuat lagi ketahanan kita di masa depan. Ya, ini baru sekilas aja lah ya, nggak beneran komprehensif, tapi dari sini aja, itu udah kelihatan betapa intermittent fasting itu punya potensi yang sambung-menyambung. Maka tidaklah mengherankan kalau ini kita tekuni, kitanya bisa jadi lebih jarang sakit. Silakan aja ya, kalau ada yang mau menambahkan untuk sharing di kolom komentar. Terima kasih.